Hai teman-teman, kembali bersama saya Devita di Sahabat Negeri Sakura. Kalau pada sebelumnya kita pernah bahas anime, habis itu film-film romantis tentang Jepang, kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik nih, yaitu cerita rakyat Jepang atau kita bisa sebut juga dongeng Jepang. Langsung aja yuk! Nah, yang pertama ini ada Monkey and the Crab atau kera dan kepiting nih. Tapi sebelumnya kalian udah pernah tahu belum sih ada yang hampir mirip sama cerita dongeng di Indonesia yang berjudul Kera dan Kura-Kura. Nah, cerita dikit ya kalau tentang yang di Indonesia tentang kera dan kura-kura ini. Jadi mereka ini berteman ya, kura-kura sama si kera. Nah, pada suatu ketika mereka ini ingin mencari makanan nih, yaitu mereka ingin menyeberangi sungai dan mengambil pisang. Nah, selama di perjalanan ini mereka itu kan harus menyeberangi sungai. Tapi karena si kera itu tidak bisa berenang, akhirnya dia naik ke tempurung kura-kura dan melewati sungai. Nah, sampai nih mereka di pohon pisang. Nah, pada saat itu karena si kura-kura tidak bisa memanjat pohon, akhirnya si kera nih yang memanjat pohon. Tapi pada saat di atas, si kera ini makan pisangnya sendiri nih. Nah, setelah itu ternyata kulit pisangnya itu dia buang ke bawah dan mengenai si kura-kura. Si kura-kura ini sempat bilang nih, tolong dong jatuhin pisangnya satu. Tapi si monyet tidak menggubris nih, licik ya. Nah, tadi kalau di Indonesia ada si kera dan kura-kura. Kalau di Jepang itu si kera dan kepiting nih. Nah, sebenarnya ada beberapa versi sih, tapi aku coba ceritain satu versi ya. Jadi pada suatu hari si kera dan si kepiting ini sama-sama lapar nih. Cuman kalau si kera hanya memiliki satu biji kesemek, berbeda dengan kepiting yang menemukan onigiri. Nah, di saat itulah si kera yang melihat kepiting merasa cemburu nih, atau iri. Nah, si kepiting ini kelihatan seneng banget nih dia bisa menemukan onigiri. Nah, si kera makin-makin aja tuh kan iri dan ingin mendapatkan si onigiri itu. Tanpa berpikir panjang, si kera ini langsung nyamperin nih si kepiting untuk melancarkan strateginya, yaitu kayak modus-modus gitu sih. Siapa di antara kalian yang suka modus? Jadi si kera ini mulai menawarkan nih kepada kepiting untuk tukeran nih antara biji kesemek yang dia punya sama onigiri yang si kepiting punya ini. Awalnya si kepiting ini nggak mau nih, tapi si kera nggak habis akal. Dia mengeluarkan jurus-jurus rayuan mautnya nih, sampai si kepiting setuju untuk tukeran antara biji kesemeknya dan onigiri. Si kera ini seneng banget tuh bisa mendapatkan onigirinya. Dan si kepiting juga percaya sama omongan si kera. Akhirnya dia pulang dan menanam biji kesemeknya. Nah, si kepiting ini itu setiap hari merawat dan menyiram tanaman kesemeknya itu. Sampai pada suatu hari si kesemek ini tumbuh dan berbuah lebat. Nah, si kepiting pasti pengen dong ngambil buahnya dan ngerasain tuh buah yang udah ditanamnya. Tapi walaupun dia kakinya banyak, dia tuh nggak bisa manjat pohon. Nah, saat si kepiting mencoba menaik pohon dan jatuh-jatuh terus, si kera lewat nih dan melihat si kepiting kesusahan. Akhirnya si kera itu mencoba nih nyamperin si kepiting ini. Nah, si kera bertanya nih kepada si kepiting, ada apa sih? Lalu si kepiting menjawab, dia ingin mengambil buah kesemeknya tapi dia tidak bisa memanjat pohon. Dan si kera pun mencoba untuk membantu si kepiting. Dan lalu apa yang terjadi? Lalu si kera itu naik ke atas pohon. Dan kalian tahu kan kalau kera itu memiliki sifat yang licik. Dia memakan tuh buah-buah kesemeknya. Dan si kepiting hanya menunggu di bawah nih, berharap kalau si kera akan melempar atau menurunkan si buah kesemeknya itu. Tapi setelah ditunggu lama, ternyata nggak kunjung juga tuh dilempar atau dia turun untuk mengasih buah kesemeknya pada si kepiting. Sampai si kepiting bilang setidaknya satu aja yang dilempar ke bawah. Si kera akhirnya ingin memberikan tuh si buah kesemek kepada si kepiting. Tapi dia itu memilihkan buah yang masih mentah. Dan tanpa sengaja saat dia ingin menjatuhkan si buah kesemek yang masih mentah itu, kena si cangkang kepiting. Dan ternyata di dalam cangkang kepiting itu ada telur-telur si kepiting itu.
Dan telur-telur itu pecah, akhirnya jadi kayak gimana ya? Mungkin lahir sebelum waktunya ya. Prematur gitu. Nah, setelah si telur ini pecah, akhirnya si bebek kepiting itu melihat nih ibunya kok nggak sadar gitu ya. Akhirnya mereka itu membawa ibunya ke rumah. Sedangkan si kera masih asik tuh ngambilin buah kesemeknya, dan dia membawa semua buah kesemeknya itu ke dalam kantong dan pulang ke rumah. Nah, tadi kan si ibu kepiting ini udah dibawa ke rumah. Di rumah itu si anak-anak atau baby-baby kepitingnya ini pada ngerengek nih, nangis-nangis melihat kondisi ibunya. Terus datanglah nih si lebah. Si lebah ini sahabat dari si ibu kepiting. Nah, saat dia memanggil-manggil si ibu kepiting, kok nggak ada jawaban ya? Tapi dia mendengar kayak rengekan-rengekan gitu. Akhirnya dia masuk ke rumah dan melihat keadaan si ibu kepiting beserta baby-baby kepiting. Lalu si baby-baby kepiting ini cerita nih kepada si lebah tentang kronologis yang menimpa ibunya. Nah, dari situlah si lebah yang merupakan sahabat dari ibu kepiting ini mencoba untuk membantu baby-baby kepiting untuk membalas dendam kepada si kera. Belum sampai ke rumah si kera, di dalam perjalanan mereka bertemu lagi dengan sahabat si ibu kepiting, yaitu lesung dan kotoran sapi. Agak aneh ya, namanya juga dongeng. Sampainya di rumah si kera, ternyata si kera nggak ada nih. Dan akhirnya mereka itu menyusun strategi. Si lebah bersembunyi di dalam ember. Kalau chestnut, dia bersembunyi nih di perapian gitu. Sedangkan si kotoran sapi, dia pas banget di depan pintu. Lalu si lesung, dia bersembunyi nih di atap rumah si kera. Nah, akhirnya si kera ini pulang nih ke rumah. Karena di luar dingin, dia mencoba untuk menghangatkan dirinya di perapian. Tapi kan tadi si chestnut itu bersembunyi kan di dalam perapian itu. Karena terkena panas atau terkena api, si chestnut ini meletup gitu loh kayak popcorn dan mengenai muka si kera. Nah, si kera yang merasa mukanya itu terbakar dan panas, akhirnya dia mencari air nih untuk mendinginkan mukanya. Si kera mencoba mengambil ember berisi air nih. Tapi kan tadi inget kan kalau misalnya si lebah itu bersembunyi dalam ember. Saat si kera membuka tutup ember, ternyata keluar tuh si lebah dan menyengat si kera. Kasian banget ya. Si kera yang merasa kesakitan, akhirnya dia mencoba untuk kabur nih. Tapi di depan pintu itu kan tadi ada kotoran sapi. Karena dia tidak melihat, akhirnya dia terpleset. Dan lesung yang berada di atap rumah mencoba untuk menimpa si kera. Dan akhirnya dendam-dendam si baby-baby kepiting ini akhirnya terbalaskan. Nah, tapi untuk cerita yang si Monkey dan the Crab ini sebenarnya ada banyak versinya loh. Ada yang akhirnya si ibu kepitingnya ini meninggal karena tertimpa buah kesemek. Nah, ada juga yang versinya itu si kera ini meninggal atau cuma luka-luka aja. Dan ada satu lagi versi yang akhirnya si kepiting dan si kera ini hidup damai. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita tadi yaitu kita tahu kan kalau misalnya si kera ini licik. Itu nggak boleh ditiru ya sama kalian. Nah, sisi baiknya di dalam cerita ini yaitu solidaritas si teman-teman ibu kepiting dengan si kepiting. Cuma ada tapinya nih, walaupun solidaritas mereka tinggi, mereka kan membantu untuk balas dendam. Itu kan nggak boleh harusnya dilakuin. Jadi jangan ada dendam di antara kita ya, biar waktu yang membalas. Oke, kita masuk ke nextnya ya. Ada yang berjudul The Feather Rope of Heaven. Sebenarnya untuk cerita rakyat yang satu ini mirip sama yang di Indonesia, yaitu Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Kalian udah pernah tahu belum? Atau udah pernah nonton? Nah, untuk di versi Jepangnya, awal mulanya itu ada seorang laki-laki yang bernama Inaki. Inaki ini senangnya memburu nih di hutan gitu. Sampai suatu ketika dia melewati sungai, dia melihat ada bidadari-bidadari sedang mandi nih. Nah, Inaki sebagai laki-laki mencoba tuh untuk mendekati sungai dan melihat lebih dekat ke bidadari-bidadari. Sampai suatu ketika dia melihat nih ada selendang-selendang si para bidadari itu. Tanpa berpikir panjang, si Inaki ini
mengambil salah satu dari selendang-selendang para bidadari itu. Setelah selesai mandi, para bidadari itu menggunakan pakaiannya dan kembali ke kayangan. Tapi ada satu bidadari yang tertinggal dan tidak bisa kembali ke kayangan. Karena kan tadi ternyata selendangnya itu kan diambil nih sama si Inaki ini. Kemudian si Inaki mencoba tuh untuk mendatangi atau mendekati si bidadari dan menanyakan apakah ini selendangnya atau bukan. Si bidadari senang dong, akhirnya dia bisa menemukan selendangnya. Tapi karena si Inaki ini terpesona dengan kecantikan si bidadari, dia berpikir ulang nih untuk tidak semudah itu mengembalikan selendang sang bidadari. Bahkan si Inaki itu malah bilang nih kepada bidadari kalau dia itu tidak bisa mengembalikan si selendangnya. Dan mencoba untuk menawarkan kepada bidadari untuk menjadi istrinya. Jadi kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu loh. Dengan berat hati, sang bidadari pun menyetujui nih untuk menikah dengan si Inaki. 3 tahun berlalu dan mereka pun hidup bahagia kok. Si bidadari pun mulai mencintai Inaki. Sampai pada suatu ketika sang bidadari itu bersih-bersih nih atau beberes gitu ya. Akhirnya dia menemukan sebuah kotak nih. Dia buka dan dia melihat selendangnya ternyata di situ. Sementara Inaki dia sedang pergi berburu. Sang bidadari yang menemukan selendangnya itu sangat senang nih. Tapi sang bidadari galau nih. Antara harus balik ke kayangan atau tetap di sini bersama Inaki. Karena tadi kan udah diceritain kalau si bidadari sudah mulai mencintai Inaki. Si Inaki yang pada hari itu mendapatkan hasil buruan banyak, dia langsung pergi ke kota nih untuk menjual hasil buruannya dan uangnya tersebut dibelikan hadiah untuk si bidadari. Sesampainya di rumah, Inaki terkejut nih karena menemukan si bidadari sudah menemukan selendangnya dan memutuskan untuk kembali ke kayangan. Si Inaki mencoba nih untuk merayu si bidadari dan memohon untuk dia tidak kembali ke kayangan. Tapi sang bidadari tetap kekeh nih untuk kembali ke kayangan. Dan akhirnya si bidadari pun kembali ke kayangan dan meninggalkan Inaki. Sebenarnya cerita atau dongeng ini hampir sama dengan versi yang Indonesia. Cuma bedanya kalau di Indonesia itu mereka menemukannya di lumbung padi nih si selendang itu. Dan dalam versi Indonesia juga si Jaka Tarub dan Nawang Wulan ini memiliki anak yang bernama Nawangsi. Oke, yang terakhir ada cerita yang berjudul The White Rabbit of Inaba. Jadi ceritanya pada suatu hari ada seekor kelinci nih. Dia itu tinggal di Oki Island atau Pulau Oki ya. Dan di seberang Pulau Oki ini ada pulau yang bernama Inaba. Konon katanya di Pulau Inaba ini rumput-rumputnya segar dan enak. Jadi sang kelinci ini bermimpi untuk bisa pindah ke Pulau Inaba tersebut. Sampai suatu hari si kelinci ini pergi nih ke pinggir lautan dan melihat Pulau Inaba dari kejauhan. Disitulah sang kelinci mulai berpikir nih dan mencetuskan ide. Akhirnya dia mengajak salah satu hiu untuk ngobrol nih. Dan bersaing untuk banyak-banyakan anggota nih antara si hiu dan si kelinci. Dan si hiu menerima nih tantangan dari si kelinci. Si hiu pun akhirnya mengumpulkan nih teman-temannya dan berjajar seperti menghubungkan antara Pulau Oki dan Pulau Inaba. Pinter juga ya si kelinci. Dan si kelinci pun tanpa berpikir panjang langsung menjadikan si hiu itu sebagai jembatan dia untuk pergi ke Pulau Inaba. Si kelinci melompati nih satu persatu si hiu. Ya mungkin dijadikan seperti jembatan gitu loh. Sesaat hampir sampai di Pulau Inaba, akhirnya si kelinci pun bilang nih kepada para hiu kalau dia hanya memanfaatkan si hiu untuk mencapai impiannya pindah ke Pulau Inaba. Para hiu pun yang mendengar si kelinci ngomong kayak gitu, akhirnya kesel dong dan mencoba untuk menyerang si kelinci. Memang sih si kelinci akhirnya sampai di Pulau Inaba, tapi dengan keadaan yang cukup mengenaskan loh.
dia itu terluka dan bulunya tuh udah nggak ada lagi. Jadi warna pink gitu yang tadinya warna putih. Di situ si kelinci mencoba nih untuk menyembuhkan lukanya dengan air laut. Tapi air laut kan asin ya. Karena lukanya kena garam, akhirnya malah memperburuk keadaan si kelinci. Sampai suatu ketika si kelinci bertemu nih dengan Dewa Shinto yang bernama Ōkuninushi. Akhirnya si Dewa Shinto ini membantu si kelinci untuk merawat luka-lukanya. Dan akhirnya pun kelinci sembuh loh. Dan bulu-bulunya pun udah tumbuh seperti sebelumnya. Dan pada akhirnya pun si kelinci akhirnya hidup bahagia di pulau impiannya Inaba. Ya, walaupun ada derita-deritanya dikit ya. Oke, untuk The White Rabbit of Inaba ini sebenarnya ada yang hampir miripnya loh untuk versi Indonesianya, yaitu kancil dan buaya. Kalian pada umumnya pasti udah pernah nonton dong. Kalau untuk kancil dan buaya, cerita singkat aja ya ini. Jadi si kancil itu ingin menyeberangi sungai karena di seberang sungai itu ada tanaman timun yang banyak. Nah, si kancil yang tidak bisa berenang bingung nih, gimana caranya untuk melewati sungai. Pada saat di pinggir sungai, si kancil ini melihat ada buaya nih. Si kancil menawarkan nih daging segar kepada buaya. Nah, si buaya tertarik dong. Dan dia akan memberikan daging tersebut kepada si buaya dengan syarat mengantarkan si kancil ini untuk ke seberang sungai. Si buaya yang merasa kelaparan pada saat itu akhirnya setuju nih dengan tawaran si kancil. Akhirnya si buaya dan teman-temannya berjajar tuh agar bisa dijadikan jembatan untuk kancil melewati sungai. Jadi dijadikan sebagai pijakan gitu. Sesampainya di seberang sungai, si buaya menagih tuh, mana dagingku, mana gitu kan. Tapi ternyata si kancil ini tertawa terbahak-bahak karena dia bisa mengelabui si buaya. Akhirnya si kancil pun bilang nih kepada si buaya kalau dia hanya memanfaatkan si buaya untuk bisa menyeberangi sungai dan mendapatkan timun-timun yang sudah dia incar. Dan si kancil pun langsung pergi begitu saja tanpa memperdulikan si buaya. Nah, dari kedua cerita tadi kalian bisa membedakan dong. Kalau si kelinci tadi harus luka-luka dulu untuk mencapai impiannya. Nah, si kancil dengan mudahnya tuh. Nah, dari kedua cerita tadi sebenarnya hampir sama kan. Jadi si kelinci atau si kancil ini sama-sama memanfaatkan orang lain untuk mencapai impiannya. Tapi bedanya kalau kelinci sempat luka-luka dulu nih. Sedangkan si kancil dengan enaknya dan segampang itu. Ternyata banyak juga ya dongeng-dongeng atau cerita rakyat dari Jepang yang sama dengan Indonesia. Nah, tadi kan udah diceritain nih beberapa dongeng atau cerita rakyat dari Jepang. Untuk kalian yang punya ide menarik atau pengen tahu lebih tentang Jepang, dongengnya atau apapun itu, kalian boleh ya langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan nih info-info menarik lainnya dari Sahabat Negeri Sakura. Dan jangan ketinggalan juga untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Sayonara.